Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranked. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing gameplay saya memainkan hero tank yang bernama Tigreal, sekaligus sharing mengenai sebuah tarian. Oke, saya ngapain di sini? Sedang menunggu mangsa. Tidak ada yang lewat. Atau saya gabut. Wah, ada yang datang. Haha. Dorong mas. Haha. Matilah gua. Di awal-awal pertandingan ini tim kami kewalahan. Tapi kita lihat nanti apakah kita bisa menang. Ya. Mengenai tarian yang ingin saya bicarakan itu namanya tari gandang bulo. Tari anak-anak. Kita menuju ke atas. Kita menuju ke bulan. Baturate mare bulang. Marencong rencong, marencong rencong. Nakutan nang ribintoeng. Apa kanana ya tu dendang baule. Bintolompo jako salang. Uwedeng dagada domba. Uwe para mata bengkok nah. Gunturu naji malompo. Marencong rencong, marencong rencong. Kila nama la balino. Bosi sarona ya tu dendang baule. Tamalia lompo bangkeng. Uwedeng dagada domba. Alpa ulti angin, saya pun meninggoy. Uwe para mata bengkok nah. Wah, sudah berapa kali mati? 3 kali. 3 kali dalam 3 menit. Feeder. Ya. Ditembak beta. Mati silong. Aduh, didorong sama tukang sate. Valir. Attack the turtle. Lagu yang saya nyanyikan tadi itu lagu dari Tari Gandang Bulo. Lari bas. Lari-lari, ada Karina. Intinya lagunya itu tentang masyarakat pelaut. Kayaknya sih tentang pelaut Makassar yang berharap untuk sampai ke bulan. Judulnya itu artinya suatu saat kita akan sampai di bulan. Jadi orang-orang dulu di sini sudah berhayal untuk sampai ke bulan. Sudah berimajinasi tapi tidak pernah kesampaian. Nah, mungkin imajinasinya
ke bulan itu pakai menara pinisi, perahu pinisi. Mantap. Kena ulti dia. Marksman kita juga mati. Saya masih tidak. Saya masih baik-baik saja. Oke, jadi lagunya itu tentang pengharapan, sebuah harapan. Kayak kotak Pandora saja. Aduh. Ngelek kayaknya itu dulu. Dan sebenarnya video tentang tarikan Rangbulo ini dan gameplay sudah pernah saya buat, tapi feeder sekali karena pakai Guinevere, baru pertama kali pakai, jadi feeder lah. Ngelek kah? Dan mengenai tariannya, mulanya itu bukan tarian anak-anak. Ada logannya. Mulanya bukan tarian anak-anak, tapi tari yang dilakukan oleh pekerja. Pekerja apa? Pekerja tak dibayar. Kan dulu kita pernah dijajah, jadi ya kita malah jadi pekerja. Dan saat istirahat, mati gua. Dan saat istirahat, laki-laki yang bekerja itu malah menari-nari. Lebih ke memparodikan sih, atau mengejek penjajah dengan gerakan-gerakannya. Mungkin juga bukan mungkin, pasti untuk melepas stres. Dan lambat laun dari tahun ke tahun, tarian itu berkembang sampai sekarang. Aduh. Haha. Berkembang sampai sekarang kan, dan jadi tarian anak-anak. Dan kalau diperhatikan, tari Gandang Bulo itu isinya tentang rakyat atau kalangan bawah yang ingin mengungkapkan keresahan atau komplainnya kepada pemerintah atau kalangan atas, tapi tidak disampaikan secara serius, namun dalam bentuk komedi atau parodi. Kalau mau melihat tari aslinya itu, cari saja di YouTube tari Gandang Bulo, atau nanti saya masukkan di kolom komentar. Haha, ada Karina. Hus. Ulti angin. Kena ulti dia. Double kill. Tank double kill. Wah, sampai di mana tadi? Oh iya, isi tari Gandang Bulo. Begitulah, semacam komplain atau menyatakan pendapat kepada kalangan atas, tapi dalam bentuk lawakan atau komedi. Bukan komedi. Mungkin versi lain stand up dalam bentuk tarian. Yang mirip stand up sebenarnya, tapi dalam bentuk tarian. Saya jalan di dekat lore, siapa tahu ada yang ngelor. Ternyata tidak ada Alpha di sini. Ngapain Anda? Level 11, 8, level 9.
lawan level 9. Ternyata saya tidak mungkin bisa membunuhnya. Oke, sudah paham kan mengenai lagu tari gandang bulok sama tarinya? Kalau penasaran, mati gua. Bisa dicari di YouTube. Dan mengenai tari ini sebenarnya itu pernah menjadi pelajaran di SMP. 1 semester deh. Kelas 1 SMP semester 1 itu bukannya belajar seni budaya, malah seni tari. Yang laki-laki tari gandang bulok, latihannya 1 semester, dan perempuan tari pak dupa. Dipenuhi tarian memang. Mana saya? Ya, pada ulti 1. Bunuh dia. Please, bunuh dia. Matilah kamu. Boneka santet. Matilah kamu, tukang nyuri kill. Aduh, matilah saya. Masih ada flicker tapi dibakar-bakar. Ya, kabur. Jadi dulu itu 1 semester latihannya. Seru juga sih. Seru banget. Latihan di lab IPA. Dan wasnya itu diganti dengan penampilan. Yoi, penampilan. Malahan saya mengalami kecelakaan panggung. Oke, ada war di sini. Sebagai tank saya harus maju. Culik 1, saya maju lagi. Iya. Jadi pada awal penampilannya itu sebenarnya baik-baik saja, pasti baik-baik saja. Tapi karena gerakannya lompat-lompat, aksesoris. Ulti. Pasapunya atau yang kayak topi, pernah lihat Sultan Hasanuddin kah? Ada itu di kepalanya, bukan topi. Itu namanya pasapu. Jadi pasapu yang saya pakai itu jatuh. Biarkan saja jatuh, lanjutkan tarian. Serigala terakhir, Odet. Serigala terakhir. Lanjutkan tarian seperti tidak terjadi apa-apa. Itu tips kalau kamu menari nanti. Siapa tahu. Kalau ada kecelakaan panggung, aksesorisnya jatuh atau apa kek. Lanjut saja seakan tidak terjadi apa-apa. Jangan hiraukan yang jatuh itu. By the way, saat SMP juga pernah ada semacam festival. Saya lupa acara apa namanya. Namun semacam festival di Pangkajene, di Sidrapji. Jadi kami menari gandang bulok dari lapangan. Lapangan apa itu? Aku lupa namanya. Nyangkut di tembok dia. Dari lapangan ke lapangan menari. Mungkin acara 17-an tapi kayaknya bukan deh. Di ulti gua tapi nggak mati. Didorong. Ngeselin. Mati. Sebagai tank kita harus mati pertama.
stadion. Ya, sampai di Stadion Ganggawa itu dulu. Dari lapangan sana menari sampai Stadion Ganggawa. Mana gua? Bagus, ambil 2. Nice. Mati 2. Dan saat di Stadion Ganggawa, wakil bupatinya turun dari kursi. Lalu ke depan kami yang menari, katanya bunyikan lebih keras, Iya. Ada propertinya pakai bambu, jadi harus dibunyikan. Dan beliau turun dari kursi tempat duduknya menonton untuk menyemangati kami anak SMP yang sedang menari nggak jelas. Bukan nggak jelas, yang sedang menari, berusaha membuat mereka tertawa. Ada Palir. Assalamualaikum Palir. Cuma numpang lewat. Saya jalan-jalan karena saya sedang menjaga lore. Buka map, jaga lore. Kena ulti, mati Layla. Ya. Sampai di situ sih ceritanya. Setelah sampai di stadion, menari di depan panggung, selesai. Dulu juga pernah ada semacam acara di Amparita, tapi bukan saya, anak-anak SD itu menari tari massal, tari gantang bulo. Banyak sekali, dikocak-kocak. Masih mati. Mungkin ratusan deh menari gantang bulo. Kenapa saya tidak ikut? Karena saya bukan anak SD. Juga saat itu saya ikut drum band, jadi ada peran lain lah. Oke, jalan-jalan di dekat lore. Siapa tahu ada yang kesini, pastilah. Jadi ini namanya replay ya. Musuhnya bisa kelihatan di map. Tapi kalau main langsung musuhnya tidak terlihat ya. Gue ulti nggak ada orang yang bantu. Matilah gua. Layla canggul. Masih di cerita yang Amprita tadi ya. Ya, saya pernah ikutan drum band. Tapi bukan itu yang perlu diceritakan sekarang. Setelah kelas 7 semester 1, ternyata kita belajar lagi seni tari. Bukan seni budaya tapi seni tari. Namanya tari Jepang, Sapin Melayu. Jepang pare-pare. Setelah naik ke kelas 2, menari lagi. Tari kipas. Tapi versi apanya di? Versi kreasinya kayaknya. Versi lainnya. Jadi bisa ditarikan laki-laki sama perempuan. Setengah SMP dipenuhi dengan tarian. 3 semester lainnya ya seni budaya normal. Tapi keren sih. Ya, mana saya? Ngelor teman, jadi saya patroli kayak satpam di sini.
Cerita tari Gandrang Bulo di SMP sudah selesai dan kayaknya kita akan menang. Jadi saya lanjut di saat kuliah. Ada juga satu semester tari Gandrang Bulo. Mungkin videonya masih ada di YouTube deh. Di channel teman. Tapi tari Gandrang Bulo di kuliah itu cuma diberi semacam gerakan dasar lalu dikembangkan sendiri-sendiri. Sudah menangkah di sini? Menang. Ya, dikembangkan sendiri-sendiri. Sebenarnya saya sudah saya sudah membuat bagaimana tariannya yang bagus menurut saya, tapi selama latihan sama teman saya biarkan teman-teman untuk berekspresi, jadi sengaja kalau yang mengatur semuanya saya kan ribet. Bukan ribet sebenarnya, rasa kepemilikannya itu kurang. Misalnya kita semua berpendapat, berarti rasa kepemilikan kita terhadap sesuatu itu ada juga seiring dengan adanya pendapat. Jadi sekelompok itu bisa merasa turut andil, latihannya juga lebih semangat, gitulah. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.